Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, at-talabah dan para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan kajian kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman atau pembatal-pembatal tauhid atau penyebab murtad dari agama Islam, karya Syekh Al-Mujahidul Mujaddid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada pembatal keislaman yang ke-6. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala as-sadisu man istahza'a bi syai'in min dinir rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam aw thawabillahi ta'ala aw iqabihi kufrun atau thawabillahi atau iqabihi kafar. Berkata al-muallif rahimahullahu ta'ala, pembatal keislaman yang ke-6, barang siapa yang memperolok-olok atau menghina satu ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu ajaran Islam atau pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau hukumannya, maka dia kafir. Barang siapa yang memperolok-olok atau menghina, mencaci, mencela, mencerca satu bagian dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ajaran Islam ini atau pahala Allah, yakni ayat-ayat tentang pahala atau hukuman-hukumannya, maka dia kafir. Wad-dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu tanya kepada mereka, yaitu kepada orang-orang yang memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mengatakan, kami hanya sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan pada mereka, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. Baik. Inilah pembatal keislaman yang ke-6 tentang orang-orang yang memperolok-olok atau menghina atau mencela, mencaci maki dan mencerca agama Islam. Ya. Atau Allah Subhanahu wa ta'ala yang dicerca, atau Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut telah kafir, murtad, keluar dari Islam. Ya. Berdasarkan dalil yang tegas dan juga telah disepakati oleh seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Telah menukil adanya ijma' ulama ini, Ishaq bin Rahawayah wa Muhammad bin Sahnun wa Ibnu Abdul Bar wal Qadi Iyad wa Subqi wa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullahu ta'ala wa ghairuhum. Jadi ulama seluruhnya sepakat, tidak ada yang berbeda pendapat, baik ulama dari kalangan sahabat dan pengikut-pengikut mereka sampai hari kiamat, itu seluruhnya sepakat. Siapa yang berani menghina Allah, mencaci Nabi sallallahu alaihi wasallam,
merendahkan ajaran Islam, maka dia kafir dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya. Jadi pembatal keislaman ini bercerita tentang orang-orang yang menghina Allah Subhanahu wa taala, ya, dan menghina Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula menghina ajaran Islam, ya, dengan dalil yang tegas. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab." Kalau kamu tanya kepada mereka tentang apa yang mereka ucapkan, tentang apa yang mereka lakukan berupa memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, maka mereka mengatakan, kami cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main saja. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ayat ini tegas menyatakan kafirnya orang-orang yang memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Tentang ayat ini diceritakan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhumah dan juga Muhammad bin Ka'ab, Zaid bin Aslam wa Qatadah, dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, ya. Yang riwayat-riwayat mereka saling melengkapi tentang kisah turunnya ayat ini. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Ada seseorang yang berkata pada peperangan Tabuk, "Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdzaba alsunan wala ajbada indal liqa'." Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabahul qurra. Kata dia, kita tidak melihat seperti para pembaca Al-Quran kita ini yang lebih rakus, ya, lebih tamak, ya, terhadap makanan, dan lebih dusta lisannya, dan lebih penakut ketika bertemu musuh. Yang dia maksudkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Faqala lahu Auf bin Malik, "Kadzabta." Lalu Auf bin Malik yang mendengarkan ucapan dia berkata, "Engkau dusta. Walakinnaka munafiq." Tapi sesungguhnya engkau ini seorang munafik. "La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Benar-benar aku akan kabarkan ucapanmu ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahaba Aufun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyukhbirahu. Maka Auf pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengabarkan ucapan orang tersebut. Fawajada al-Qur'ana qad sabaqahu. Tapi ternyata ayat Al-Qur'an telah turun mendahului beliau. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang menghina ini, memperolok-olok Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ini cepat-cepat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa qad irtahala wa rakiba naqatahu. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu telah berangkat dan menaiki kendaraannya, untanya. Faqala ya Rasulullah, lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, innama kunna nakhudu wa natahaddatsu hadits ar-raqbi naqta'u bihi 'ala at-tariq." Dia katakan alasannya, "Ya Rasulullah, kami hanya sekedar bersenda gurau, sekedar berbicara untuk menghilangkan, ya, kepenatan di dalam perjalanan ini, ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para musafir." Qala Ibnu Umar, lalu berkata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, "Ka'anni anzuru ilaihi muta'allikan bi nis'ati naqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Seakan aku melihat dia bergantung pada pelana unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa innal hijarata tankubu rijlaih,
dan kakinya tersandung-sandung batu tanpa dia terasa. Wa huwa yaqul, dan dia terus mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami mengucapkan itu cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Fa yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya dengan membacakan firman Allah, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok, kalian bermain-main? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian mencari-cari alasan, tidak usah minta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Wa ma yaltafitu ilaih wa ma yazidu alaih. Dan Nabi SAW terus mengucapkan itu tanpa melihat sedikit pun kepadanya dan tanpa menambahkan ucapan yang lain. Baik, inilah kisah tentang turunnya ayat ini, yaitu tentang orang-orang yang menghina Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan akan kekafiran mereka dengan firman-Nya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian bermain-main, kalian memperolok-olok, kalian menghina? Tidak usah kalian meminta maaf, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Walaupun mereka sudah minta maaf dengan beralasan, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Ya Rasulullah, kami tidak sungguh-sungguh, cuma sekedar bersenda gurau dan bermain-main. Ini menunjukkan siapa yang mengucapkan kata-kata seperti ini, siapa yang merendahkan Allah, siapa yang menghina Rasul, siapa yang mempermainkan ajaran Islam, maka dia kafir. Apakah dia bersungguh-sungguh ataukah dia sekedar main-main? Ya, dia sekedar bersenda gurau, sekedar bercanda, atau memang dia bermaksud untuk menghinakan Al-Quran, menghinakan Allah dan Rasulnya? Maka hukumnya sama, hukumnya kafir. Ya. Maka ini adalah perbuatan yang harus kita berhati-hati darinya. Ya. Hati-hati dengan ucapan kita. Ya. Jangan sampai terkandung dalam ucapan kita sesuatu yang bisa menghinakan, merendahkan, mencerca, mencaci, memperolok-olok dan mempermainkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau mencaci Allah dan Rasulnya. Iya. Dan ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mencaci Allah, siapa yang mencaci Rasulnya, siapa yang mencela agama Islam, satu saja dari ajaran Islam, maka dia kafir. Ya. Dengan kesepakatan seluruh ulama. Tidak ada ulama yang berbeda pendapat. Iya. Oleh karena itu, berhati-hatilah. Ya. Jaga lisan kita. Ya. Sebagai contoh kecil yang mungkin tidak dipahami dan dianggap remeh. Ya. Seperti orang yang mengatakan, kalau wanita yang berjilbab itu seperti ninja. Ya. Atau orang berjenggot itu seperti kambing. Atau orang yang mengangkat celananya di atas mata kaki dibilang kebanjiran, dengan maksud untuk memperolok-olok dan menghinakan. Ini sebagai contoh-contoh saja. Ya. Atau orang yang kelihatan dia berpegang teguh dengan as-sunnah disebut teroris dan seterusnya. Ya. Ini termasuk perbuatan mencela dan mencerca agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Dan memperolok-olok di sini ada dua bentuk. Baik secara sharih maupun ghairu sharih. Ya. Secara sharih, secara tegas, ya. Seperti ucapan ya, orang-orang yang ikut pada perang Tabuk, ya, dalam riwayat tersebut. Yani dengan tegas dia memperolok-olok atau menghina ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina Allah atau menghina Al-Qur'an. Ya. Seperti seorang tokoh yang mengatakan Al-Qur'an adalah kitab paling porno di dunia katanya. Ya. Ini sama. Ya. Sharih, tegas. Tidak bisa diartikan lain.
dan juga mencakup penghinaan yang ghairu sharih, ya, yang tidak sharih, tidak tegas, tapi yang dia inginkan menghina. Ini sama saja. Seperti dengan kedipan mata, ya, atau dengan isyarat-isyarat tangan, iya. Ini sama saja. Kalau dia maksudkan dengan gerakan-gerakan tersebut untuk menghinakan agama Allah Subhanahu wa taala atau menghinakan orang-orang beriman karena agama mereka, ini sama saja. Seperti dalam Al-Qur'an, dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-29, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifat orang-orang kafir. Innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun. Sesungguhnya orang-orang yang jahat itu dahulu mereka menertawakan orang-orang beriman. Wa idza marru bihim yataghamazun. Apabila orang-orang beriman ini lewat di hadapan mereka, mereka saling mengkedap-kedipkan mata mereka sebagai perendahan terhadap orang-orang beriman tersebut. Ini sama saja, termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi ulama seluruhnya sepakat, siapa yang mencela Allah, menghinakan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, atau mencaci agama Islam, merendahkan satu saja dari ajaran Islam, padahal dia tahu itu adalah ajaran Islam, maka dia kafir. Demikian pula orang-orang yang mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat Allah digunakan untuk bersenda gurau, ini sama saja. Demikian pula masuk di dalam pembahasan ini orang-orang yang mencela para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ini adalah amal saleh menurut agama Syiah. Ya. Menurut agama Syiah yang berpusat di Iran, ya. Amal saleh menurut mereka adalah mencaci dan mencerca para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini adalah termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian pula mencela para ulama dan mencaci orang-orang saleh. Ini hati-hati. Ya. Hati-hati. Jangan sampai kita menghinakan orang-orang saleh, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi, bisa termasuk dalam kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berani menghina orang-orang saleh, mencerca mereka, menertawakan mereka, mempermainkan mereka. Tetapi di sini dirinci oleh para ulama ke dalam dua bentuk. Ya. Bentuk yang pertama, kalau kita menghinakan mereka karena agama mereka, karena kesolehan mereka, karena ilmu yang mereka miliki, maka ini kekufuran. Ini termasuk kekufuran. Adapun bentuk yang kedua, kalau seorang menghina para ulama, menghina orang-orang saleh, bukan karena agama mereka, bukan karena kesolehan, bukan karena ilmu mereka, tetapi karena mungkin ada masalah pribadi, iya. Atau karena ada sifat buruk dari seseorang yang saleh, ya. Mungkin terkadang dia pelit, iya. Atau karena hal-hal yang bersifat duniawi, ya. Seperti dia miskin, ya, tidak punya harta, iya, dan seterusnya. Maka yang seperti ini diharamkan di dalam Islam, tetapi tidak sampai pada derajat kekafiran. Tidak sampai pada derajat kekafiran. Baik. Ini diharamkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan dalam surat Al-Hujurat ayat ke-11, "Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum meremehkan atau menghina, memperolok-olok kaum yang lainnya, karena bisa jadi mereka yang diperolok-olok lebih baik
daripada mereka yang memperolok-olok. Wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhunna. Demikian pula janganlah para wanita memperolok-olok wanita yang lainnya. Bisa jadi yang diperolok-olok itu lebih baik daripada yang memperolok-olok. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian saling mencela. Wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian saling bergelar, ya, memberi gelar dengan gelar-gelar yang buruk. Iya. Ini diharamkan di dalam Islam walaupun tidak sampai kepada derajat kekufuran. Adapun kalau kita menghina para ulama dan orang-orang saleh karena ilmu agama yang mereka miliki, karena kesalehan dan ibadah yang mereka lakukan, maka itu adalah termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Walaupun hal itu dilakukan sekedar untuk bercanda, bersendagurau atau bermain-main, seperti yang dilakukan orang-orang ini di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika turun ayat tentang kekafiran mereka, mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kami cuma main-main, kami juga bersendagurau untuk menghilangkan kebosanan di dalam perjalanan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un?" Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kalian meminta maaf, kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Baik. Maka hendaklah kita berhati-hati dari ucapan-ucapan maupun perbuatan yang terkandung di dalamnya peremehan, perendahan, penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya, terhadap ayat-ayatnya, terhadap salah satu ajaran Islam, dan terhadap kaum mukminin, terutama para ulama dan orang-orang saleh, karena agama dan kesalehan mereka. Dan termasuk juga orang yang mendengarkan ucapan tersebut tanpa mengingkarinya. Duduk bersama orang-orang yang mempermainkan ayat Allah, padahal dia mampu untuk meninggalkan majelis tersebut. Ini sama hukumnya dengan orang yang mengucapkan tersebut, karena itu tandanya dia menyetujui ucapan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati Allahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzan mithluhum." Dalam surat An-Nisa ayat ke-14. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Dan sungguh telah diturunkan atas kalian di dalam Alkitab, apabila kalian mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari dan dipermainkan, maka janganlah kalian duduk bersama orang-orang yang mengingkari dan mempermainkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut sampai mereka berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau kalian tetap melakukannya, tetap duduk bersama mereka, maka kalian seperti mereka." Ini merupakan dalil siapa yang ridha dengan kekufuran, maka dia kafir seperti orang yang melakukan kekafiran tersebut. Iya. Jadi harus benci di dalam hati minimalnya terhadap orang-orang yang melakukan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang meridhoi, setuju, walaupun dia tidak melakukannya, maka hukumnya seperti orang yang melakukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, andaikan kita mendengarkan ada orang-orang yang berbicara menghina, mempermainkan, mengingkari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah dia berpaling darinya. Jangan duduk bersama mereka. Ya. Dan hendaklah dia menasihati mereka. Siapa yang terus-menerus duduk bersama mereka, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innakum idzan mithluhum." Kalau begitu kalian seperti mereka juga. Ayat ini juga dijadikan dalil oleh para ulama, seperti disebutkan Al-Imam Syaukani rahimahullahu taala dalam tafsir beliau, diharamkannya duduk-duduk bersama ahlul bid'ah, menghadiri majlis mereka, karena ucapan-ucapan ahlul bid'ah
adalah pengingkaran terhadap Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jadi kesimpulannya, haram hukumnya bagi seorang untuk menghinakan, merendahkan, memperolok-olok dan mempermainkan nama Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau para sahabat atau ahlul ilmi atau orang-orang saleh karena kesalehan dan ilmu mereka, atau menghinakan satu bagian dari ajaran Islam atau ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala atau hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena hal itu termasuk bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dalil-dalil yang tegas dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, dan juga telah disepakati oleh seluruh ulama. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dibahas oleh Ustaz Abu Abdullah Sufyan, dan kita memasuki sesi tanya jawab. Dan sebelumnya ada pemberitahuan bahwasanya Al Ustaz ini orang seberang, orang Manado. Jadi ini lebih bagus itu ahsannya kalau bertanya ke Al Ustaz Abu Abdullah Sufyan dengan menggunakan bahasa Indonesia saja. Beliau belum bisa menggunakan bahasa Sunda. Kalau Jawa sudah Ustaz? Kalau Jawa sudah Ustaz? Belum juga, Sunda belum, Jawa juga belum. Jadi Indonesia atau bahasa Arab boleh kalau bertanya pakai bahasa Arab. Kalau pakai bahasa Sunda ya jangan. Tapi insya Allah nanti ada yang menerjemahkan. Yang sudah masuk nggak apa-apa. Tapi mungkin untuk yang lainnya, untuk kedepannya, kalau bertanya mengirimkan SMS dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Arab boleh. Demikian mungkin. Silahkan bagi yang bertanya, kirimkan saja pertanyaannya melalui SMS ke nomor 085353020304. Sekali lagi saya sebutkan, dan ini insya Allah mudah dihafal dan bagusnya disimpan aja di memori ponsel. 085353020304. Baik, mungkin langsung saja kepada Ustaz untuk memberikan penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Ustaz, saya kalau sholat tahajud 2 rakaat setelah salam menggunakan bahasa Arab yang bunyinya Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard dan seterusnya setiap malam sampai 4 salaman. Ditunggu jawabannya, terima kasih. Anda tidak tahu dalil adanya lafaz tersebut disunnahkan untuk dibaca setelah sholat malam. Ya. Dan kita beramal harus berdasarkan dalil. Kalau tidak tahu dalilnya, jangan diamalkan. Ada lafaz seperti itu, tapi tidak persis. Namun waktunya dibaca pada doa istiftah. Doa istiftah, ini setelah takbiratul ihram, membaca doa tersebut pada sholat malam. Ya, seperti dalam riwayat Abu Dawud, dan juga diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dalam Al-Adab al-Mufrad dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam salat malam, maka beliau membaca Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna, dan seterusnya. Jadi lafaznya tidak persis. Kalau yang ditanyakan Allahumma lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ard, tapi yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyamus samawati wal ard. Iya. Dan itu pun dibaca bukan setelah salat, tetapi dibaca pada doa istiftah. Baik. Jadi kesimpulannya jangan diamalkan
kalau kita belum tahu apakah itu berdasarkan dalil Al-Quran was Sunnah. Jadi kaidahnya, kalau di dalam ibadah itu jangan kita amalkan sebelum kita tahu pasti ini berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan karangan-karangan para penulis kitab. Ya. Jangan juga mudah menerima. Kita dapat buku tertulis tuntunan solat, ya, atau pedoman solat, lalu kita telan semua mentah-mentah semua yang ada di situ. Tidak. Lihat dulu, apakah berdasarkan dalil Al-Quran dan As-Sunnah, ataukah cuman karangan atau tulisan penulis tersebut. Iya. Ustaz, ada perkataan, mohon maaf jika kurang benar, orang yang iman kepada Allah dan malaikatnya dan kitabnya, utusannya, berserah diri kepada Allah dan percaya akan ada akhir-akhir, percaya akan ada hari akhir, barangkali itu orang yang gimana? Yani orang yang di dalam hatinya mempercayai, mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala, baik rububiyahnya, uluhiyah, asma wa sifat, demikian pula malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, dia imani dalam hati. Lalu dia ucapkan dengan lisan, ya, seperti mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan juga dia amalkan, ya, dengan anggota tubuh. Yani dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini maksudnya. Apa yang harus dilakukan bagi wanita hamil atau menyusui ketika datang bulan suci Ramadan? Dia tidak bisa melaksanakan puasa Ramadan, apakah dia mengqada puasanya di bulan lain atau fidyah? Pendapat yang kuat di dalam masalah ini insyaallah ta'ala, wanita hamil itu seperti musafir atau seperti orang sakit. Iya. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka tidak perlu dia membayar fidyah, tetapi dia mengganti ketika dia sudah mampu. Ya, dia mengganti puasa tersebut, mengqada ketika dia sudah mampu. Berdasarkan dalil dalam riwayat Abu Dawud dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha wada'a syatra as-salati was-shauma 'anil musafiri wa 'anil murdi wal hubla." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meringankan separuh salat dan puasa bagi musafir dan bagi wanita menyusui dan hamil. Menunjukkan bahwasannya hukum wanita menyusui dan hamil dalam puasa itu seperti musafir. Musafir itu tidak wajib baginya puasa, ya. Tetapi wajib dia mengganti kalau dia sudah mukim kembali. Kalau dia sudah tidak safar, dia sudah pulang ke kampungnya, wajib baginya untuk mengqada puasanya. Maka berdasarkan hadis ini dihukumi sama. Baik. Pak Ustaz tanya bagaimana hukumnya pakai sabuk pinggang. Nah ini kebalikannya. Di dalam masalah duniawi, kalau tidak ada dalil yang melarang, mau pakai baju dalam bentuk apa saja, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kecuali ada dalil yang melarang. Seperti laki-laki dilarang menggunakan pakaian sampai menutupi mata kaki. Demikian pula wanita dilarang membuka auratnya. Tidak masalah insyaallah ta'ala, sepanjang tidak ada larangan dan tidak ada bentuk tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Kecuali yang dimaksud di sini sabuk pinggang untuk kesaktian, maka ini termasuk kesyirikan. Ya. Kalau ini dimaksudkan untuk jimat, ya, supaya kebal, maka ini kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau sujud mendahulukan tangan atau lutut. Dalam riwayat Abu Daud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukal ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila seorang dari kalian sujud, maka janganlah dia menderum seperti derumnya unta, tetapi hendaklah dia letakkan tangannya dulu sebelum
dua lututnya. Ini jelas hadisnya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ketika sujud merenggangkan jari atau tidak? Ketika sujud itu hendaklah jari-jari tidak direnggangkan. Jari-jari tidak direnggangkan berdasarkan hadis Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, wa kana ya'tamidu ala kaffayhi wa yabsutuhuma wa yadummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblah. Diceritakan tentang cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertekan pada dua tangannya, beliau melebarkan dua tangannya dan mengumpul jari jemarinya, artinya tidak direnggangkan, dan beliau menghadapkannya ke arah kiblat. Iya. Dan sebagai tambahan, posisinya kana yaj'aluhuma hadwa mankibaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam memposisikan dua tangannya ini selaras dengan dua bahunya. Wa ahyanan hadwa udhunaih, atau kadang-kadang selaras dengan dua telinganya. Jadi tidak direnggangkan tapi dikumpulkan. Baik. Ustaz, di kompleks saya orang pria dan wanita pergi ziarah ke Wali 9. Apa sih manfaatnya dan barokahnya? Ustaz, mohon dijawab, terima kasih. Baik. Ziarah sampai melakukan safar seperti itu tidak disyariatkan di dalam Islam. Itu termasuk bid'ah. Tidak ada berkahnya kalau menyelisihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang semua bentuk ziarah, semua bentuk perjalanan yang dimaksudkan untuk ibadah kecuali ketiga masjid. Kecuali ketiga masjid. Sebagaimana dalam As-Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tushaddur rihal. Dalam riwayat, la tashuddur rihal illa ila salasati masajid. Tidak boleh melakukan safar kecuali ketiga masjid. Masjid hada, wa masjidil haram, wa masjidil aqsa. Ya, masjidku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah, dan Masjidil Haram yang ada di Makkah, dan Masjidil Aqsa yang ada di Filistin. Iya. Jadi tidak boleh melakukan safar dengan maksud melakukan ibadah kecuali ketiga masjid tersebut. Siapa yang melakukannya ke tempat lainnya, termasuk ziarah kubur, sampai melakukan safar, maka itu termasuk bid'ah dan menentang larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ziarah bukan tidak dibolehkan. Iya. Dibolehkan, tapi dengan syarat tidak sampai melakukan safar. Iya. Jadi termasuk kesalahan kalau kita dari Indonesia mau pergi ke Madinah dengan niat mau ziarah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah. Iya. Tetapi kita niatkan itu setelah masuk ke kota Madinah. Iya. Sehingga sudah tidak termasuk safar lagi. Iya. Bukan lagi jarak safar. Demikian pula kalau kita mau berziarah ke kuburan yang dekat dengan kita, bukan jarak safar, ya. Tidak sampai menempuh jarak safar, ya. Karena hal itu telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih parah lagi, kalau mereka bermaksud atau memiliki keyakinan bahwa kuburan-kuburan tersebut memiliki keramat, ya. Atau dalam artian kalau mereka bisa berdoa di situ, doanya lebih bisa dikabulkan. Ini tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak ada dalilnya kuburan-kuburan orang saleh kalau kita berdoa di sampingnya itu lebih dikabulkan, lebih dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada justru sebaliknya, hal itu dilarang di dalam Islam karena bisa mengantarkan pada kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan lebih jelasnya tentang ini telah kita bahas dalam kitab Tauhid tentang larangan keras beribadah di sisi kuburan orang yang saleh, karena hal itu bisa mengantarkan kepada tauhid. Yang bisa didengarkan rekaman ulang kajian tentang larangan
beribadah di kuburan orang yang saleh. Iya. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah benar-benar terjadi. Mereka datang di kuburan-kuburan tersebut bukan lagi mau berdoa kepada Allah, tetapi mau berdoa kepada para wali tersebut, mau berdoa kepada orang-orang saleh. Dengan anggapan itulah tawassul yang benar. Karena orang-orang saleh itu bisa meneruskan doa mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan. Syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ya, seperti yang telah kita bahas pada pembatal keislaman yang kedua. Baik. Jadi ini lebih parah lagi kalau mereka bermaksud seperti itu untuk ziarah. Dan kalau dilakukan laki-laki dan wanita padahal mereka tidak ada hubungan mahram, maka ini penyimpangan yang lain lagi. Ikhtilat, campur baur antara laki-laki dan wanita diharamkan dalam syariat. Dan kalau wanita-wanita ini pergi tanpa mahram, maka mereka telah menambah lagi penyimpangan atau kesalahan mereka. Ya, Nabi SAW melarang, la tusafirul mar'ah illa ma'adhi mahramin. Ya, wanita tidak boleh melakukan safar kecuali bersama mahramnya. Jangankan pergi ziarah, pergi untuk berhaji saja dilarang oleh Nabi SAW. Wanita pergi tanpa mahram. Ya, sehingga ada seorang sahabat yang sudah tercatat mau pergi jihad bersama Nabi SAW, tapi dia katakan, ya Rasulullah, istri saya mau pergi berhaji. Maka Nabi SAW perintahkan dia untuk menemani istrinya. Ya, jadi untuk berhaji saja dilarang, apalagi untuk perjalanan-perjalanan yang tidak disyariatkan. Baik. Apakah akan mendapatkan pahala apabila mengamalkan hadis dhaif? Bukan mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Ya. Sebab itu bukan hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Ya. Semua amalan yang ditetapkan dengan hadis dhaif adalah amalan bid'ah. Tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau amalan tersebut ada dasarnya. Ada dasarnya dari hadis yang sahih. Ya. Cuman terkadang ada tambahan hadis-hadis yang dhaif menjelaskan tentang keutamaan-keutamaannya. Ya. Seperti misalkan solat lail, ya, solat malam, solat tahajud. Ini jelas ada dasarnya dari hadis yang sahih. Cuma terkadang ada hadis yang dhaif, bahkan hadis palsu yang menjelaskan tentang keutamaan solat tahajud. Maka kita beramal bukan karena hadis tersebut, tetapi karena hadis yang sahih. Iya. Adapun kalau tidak ada hadis sahih sama sekali yang menjadi dasarnya, maka ini termasuk kebid'ahan. Iya. Tidak mendapatkan pahala, malah mendapat dosa. Karena Nabi SAW telah memperingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ya. Jauhilah perkara-perkara baru di dalam agama. Karena setiap yang baru dalam agama itu bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat, dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Bagaimana Pak Ustaz? Tetangga saya selalu pinjam uang kepada saya buat modal dagang, tapi dagangannya di tempat hajatan yang tanggap pongdut atau calung. Apakah kalau saya kasih berdosa? Apa jangan dikasih? Dikasih dan dinasihatkan agar jangan menjual di tempat-tempat tersebut atau di tempat-tempat maksiat. Ya. Kalau dia tetap melakukannya, maka dosa dia sendiri yang tanggung. Al-muhim kita sudah menasihatkan. Mohon diterangkan tentang kata tafaul. Tafaul artinya optimis. Tafaul artinya optimis. Yakni misalkan kita optimis dengan nama yang baik, itu tidak mengapa. Ya. Optimis dengan nama yang baik. Ya. Misalkan kita ketemu orang namanya Abdullah, hamba Allah. Ya. Lalu kita optimis, mudah-mudahan namanya seperti, mudah-mudahan orangnya seperti namanya. Sepertinya tidak apa-apa. Ya. Tawassul apa semakna dengan wasilah? Ya, tawassul itu artinya mencari wasilah. Tawassul artinya mencari wasilah. Dan wasilah itu artinya perantara. Dan telah kita jelaskan pada pembatal keislaman yang kedua, ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang. Ya. Baik. Mungkin bisa dengarkan lagi rekamannya. Haraki dan Yamani. Maksudnya apa ini? Haraki dan Yamani. Bisa dijelaskan lagi apa maksud pertanyaan ini? Hah? Haraki dan Yamani. Ini
tentang orang yang mengatakan adanya salafi haraki dan salafi yamani, ini tidak benar. Ini tidak benar. Ini adalah ucapan-ucapan yang tidak berdasarkan ilmu. Baik. Yang namanya salafi itu satu saja, yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka dia bukan salafi. Iya. Baik. Mohon diterangkan pertanyaan saya. Saya sering mengalami kejadian-kejadian aneh, terutama pada pendengaran saya. Sering terdengar seperti orang banyak membaca istighfar, mungkin ratusan kali, yang jelas agak lama. Kadang-kadang mendengar orang membaca surat Al-Ikhlas secara berjamaah, dan anehnya sembarang waktu. Suara azan aneh dari lafaz hayya 'alas shalah sampai selesai. Terus diulang-ulang seperti tak kenal lelah, yang membuat kaget pernah saat tidur, hingga membuat saya bangun ternyata jam 3:10 malam. Aku terpaku tanpa sadar, mata meneteskan air. Menurut Bapak Ustadz bagaimana? Apakah sedang mengalami gangguan psikis? Mohon dijelaskan. Dari saya yang ada di Bangun Reja, Kedung Reja, Cilacap. Ya. Kalau gangguan psikis, ini diperiksakan ke dokter ya. Ya. Diperiksakan ke dokter. Adapun yang kita nasihatkan, yang menjadi patokan kebenaran adalah Al-Quran wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pedulikan dengan bisikan-bisikan apapun. Ya. Bisikan-bisikan itu bisa jadi ini adalah permainan syaitan. Ya, bisa jadi ya. Kita tidak memastikan. Bisa jadi itu adalah permainan syaitan untuk menyesatkan kita. Ya. Kalau kita menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai patokan kebenaran, maka kita akan selamat insyaAllah ta'ala. Jangan pedulikan bisikan-bisikan itu. Karena bisikan-bisikan itu bisa jadi sesuai dengan Al-Quran, bisa jadi bertentangan. Dan bisa jadi syaitan menipu. Awalnya sesuai dengan Al-Quran. Kalau kita sudah percaya, terus dia menyimpangkan kita yang bertentangan dengan Al-Quran wa Sunnah. Jadi jadikan patokan kebenaran adalah Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang dipahami dan diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Iya. Ustaz, setelah sholat subuh dan maghrib wiridnya panjang yang perlu dibaca setelah salam. Apa saja Ustaz? Minta ditunjuk turut yang akan dibaca. Ya. Sudah tahu wiridnya panjang, jangan ditanyakan di kesempatan yang singkat ini. Karena alhamdulillah bacaan wirid sudah sangat hafal sampai menggunakan doa bahasa Arab dari bacaan hamdalah seterusnya sampai amin. Ditunggu jawabannya Ustaz. Kalaupun saya sampaikan di sini mungkin tidak bisa dihafal sekaligus. Ya, saya nasihatkan saja untuk membaca kitab Hisnul Muslim. Ya. Ini kitab sudah diterjemahkan dan yang menerjemahkan ini banyak penerbitnya. Ya, catat saja nama pengarangnya Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani. Ya, ini salah seorang murid Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Ya. Syekh Dr. Sa'id bin Wahab Al-Qahtani hafizahullah ta'ala. Iya. Atau saya sebutkan secara ringkas karena ada yang bertanya, mohon diterangkan apa saja wiridan atau amalan setelah sholat fardu. Iya. Ini secara ringkas saja, ya, diantaranya yang disunnahkan membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Kemudian membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah, la na'budu illa iyyah, lahu ni'ma wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Demikian pula membaca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, kemudian menggenapkan 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Demikian pula membaca ayat kursi. Ini bisa dibaca berurutan, bisa tidak berurutan, bisa juga sebagian dibaca, sebagian tidak dibaca. Ya, terserah kita, sekemampuan kita. Ya, sekemampuan kita. Baik. Jadi banyak ya dalil-dalil yang menjelaskan tentang
zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Untuk lebih jelasnya supaya bisa dihafal, ya, dilihat ya dalam kitab-kitab para ulama tentang zikir-zikir yang dibaca setelah salat, ya, baik salat subuh maupun maghrib atau salat-salat yang lainnya. Baik. Saya mau nanya, apakah rokok itu haram? Dan kalau haram, apa dalilnya? Sudah pernah kita jelaskan ya. Rokok itu haram dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dari Al-Quran misalnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala taqtulu anfusakum." Janganlah kalian membunuh diri-diri kalian. Juga firman Allah, "Wala tulqu biaydikum ila tahlukah." Janganlah kalian menjatuhkan tangan-tangan kalian ke dalam kebinasaan. Ini jelas. Ya. Siapa yang mengatakan rokok itu menyehatkan? Ya. Atau rokok itu tidak menyebabkan penyakit? Seluruh dokter sepakat. Ya. Sepengetahuan saya, tidak ada yang berbeda pendapat. Mereka ijma. Ya. Pemerintah juga sepakat. Merokok itu mengganggu kesehatan. Ya. Merusak kesehatan. Ya, bahkan bagi ibu hamil bisa menyebabkan keguguran. Ya. Jadi semua yang bisa membahayakan diri di dalam Islam dilarang. Jelas dalil-dalilnya. Apalagi kalau sampai membahayakan orang lain. Ya. Nabi SAW bersabda, "La dharar wa la dirar." Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Ini dosanya lebih besar kalau sampai menzalimi orang lain. Dan ini akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat. Dan juga dalil tentang larangan boros, larangan menyia-nyiakan harta. Ini jelas. Larangan menyia-nyiakan harta itu teman-temannya syaitan. Iya. Ini lebih dari sekedar menyia-nyiakan harta. Ini ada uang, harta yang Allah berikan, kemudian dibakar. Iya. Ini jelas bentuk penyia-nyiaan harta. Padahal banyak saudara-saudara kita kaum muslimin yang membutuhkan bantuan kita. Iya. Kalau semua perokok di Indonesia ini, kalau dikumpulkan uangnya, insya Allah tidak ada pengemis di Indonesia. Ya. Tidak ada anak-anak jalanan. Ya. Baik. Bisa direalisasikan insya Allah. Ya. Apakah wanita yang benci kepada sunnah poligami hukumnya kafir? Padahal Nabi kita beristri banyak. Iya, hukumnya kafir. Kalau dia benci pada syariat poligami tersebut. Ya. Adapun kalau dia benci secara tabiat, dia tidak suka kalau suaminya menikah lagi, bukan karena dia benci syariat, maka ini tidak mengapa. Ini tidak mengapa. Tapi kalau dia benci syariatnya, maka dia kafir. Iya. Ya, maka hati-hati. Ini bukan permasalahan sepele. Iya. Baik. Tetapi benci yang kita katakan tidak apa-apa, ya, tidak boleh sampai menghalangi ya, suaminya mau poligami. Ya. Karena itu menghalangi sesuatu kebaikan, ya. Dan bahkan kalau suami khawatir kalau dia tidak poligami bisa terjerumus pada perselingkuhan, wajib baginya untuk poligami. Iya, ini wajib hukumnya. Kalau dia khawatir kalau saya tidak nikah lagi ini saya bisa terjerumus pada perselingkuhan yang haram, maka wajib baginya untuk menikah. Kalau menghalangi suatu kewajiban, jelas adalah perbuatan dosa. Iya. Dan orang-orang kafir mengerti masalah ini, mengerti bagaimana cara merusak kaum muslimin. Ya, di antaranya dengan pacaran bagi yang belum menikah, yang sudah menikah dengan perselingkuhan. Ya, sampai ada penelitian katanya, 1 dari 5 orang yang sudah menikah itu berselingkuh. Naudzubillah min dzalik, karena mereka tidak mau mengamalkan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berpoligami. Iya. Saya pernah ikut jamaah tabligh dan saya ragu. Di situ tidak boleh bicara fikih. Sehingga tergolong aliran apa? Aliran sesat. Dari Faiz Kedung Reja, Cilacap. Tolong dijawab sekarang. Permasalahan fikih adalah bagian dari permasalahan agama. Bagaimana bisa seorang muslim melarang berbicara tentang agama? Ya. Tidak ada aliran yang benar kalau melarang kita berbicara tentang agama. Ya. Yani saling mengajarkan. Berbicara tentang agama maksudnya saling mengajarkan, saling menasihati. Ya. Apakah aliran yang benar
atau ajaran yang benar melarang seseorang untuk berbicara tentang agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari fikih, ya, ini tidak benar, ini jelas. Dan ini sebenarnya cuma bagian kecil dari penyimpangan jemaah tabligh. Ada yang lebih besar, yang jauh lebih besar daripada itu, seperti yang telah kita sebutkan kemarin, ya, tentang isi kitab Fadail A'mal, ya, yang seakan-akan sudah menjadi kitab suci bagi mereka, ya. Di mana-mana mereka bawa dan mereka baca kitab tersebut yang jelas-jelas mengandung kesyirikan, ya, dan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mengaku mengetahui yang gaib, tahu seseorang sudah masuk surga atau masuk neraka, ya, seperti yang telah pernah kita bacakan, ya, tentang kisah-kisah yang disebutkan di dalam kitab tersebut. Ya. Jadi tentang larangan membicara fikih ini cuma sebagian kecil saja. Ya. Ada yang jauh lebih besar daripada itu. Baik. Nah, kita nasihatkan untuk menjauhi kelompok-kelompok yang menyimpang dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya pernah melihat seseorang mendirikan sholat, akan tetapi ia tetap menggendong tas yang ada di tubuhnya. Kalau memang ada barang berharga, ya, di tasnya tersebut, tidak mengapa insyaallah taala kalau dia khawatir hilang. Ya. Dan Nabi SAW pernah sholat dengan menggendong cucu beliau. Ya. Salah seorang cucu beliau, Nabi SAW pernah sholat. Iya. Tapi kalau tidak ada barang berharga, dan kalau dia menggendong tas bisa mengganggu kekhusyukan sholatnya, apalagi sampai gerakan-gerakannya tidak sempurna, maka jangan dilakukan, ya. Hendaklah jangan dilakukan. Dan ada juga orang yang berwudu tetapi ia tidak melepas jilbabnya. Bolehkah hal tersebut? Boleh insyaallah taala, dengan dalil bolehnya mengusap di atas sorban, ya. Kalau yang dimaksudkan dia mengusap kepala tanpa melepas jilbabnya, yakni dia mengusap jilbabnya. Dia mengusap jilbabnya tanpa mengusap kepalanya, ini boleh. Dengan dalil hadis Thauban dan hadis-hadis yang lainnya, ya. Juga hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, Nabi SAW mengusap sorbannya tanpa membuka sorban tersebut. Ya. Jadi tidak mengusap kepalanya, tapi mengusap sorban. Iya. Dan juga terdapat asar dari sahabiat seperti dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, para sahabiat mengusap jilbabnya. Ya. Adapun kalau dia tidak membuka jilbabnya, mengusap kepalanya, yakni tidak terlihat oleh orang, ini juga tidak mengapa. Ya. Nah, ini yang terbaik. Dia mengusap kepalanya langsung, tapi di dalam tidak terlihat oleh orang. Ya, tidak ada masalah. Apalagi kalau dia melepas jilbabnya di tempat umum, ya, di tempat wudu yang mungkin bisa dilihat oleh laki-laki asing, maka jelas tidak boleh. Baik. Apa ada tanda-tandanya kalau doa itu dikabulkan? Dan tandanya itu gimana? Ya. Ya, kalau apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Allah, berarti doa dikabulkan. Iya. Atau Allah berikan yang lebih baik. Iya. Itu menunjukkan doanya dikabulkan. Apa permintaannya? Kalau sudah ada, itu doanya dikabulkan. Baik. Tetapi yang paling penting di sini kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya Allah akan memberikan yang terbaik untuk kita. Apakah benar ada yang mengetahui takwil mimpi? Bagaimana kalau ada yang mengatakan bahwa dia bisa mentakwil mimpi? Dan mentakwil mimpi saya apakah dapat dipercaya? Dan bagaimana hukumnya? Apakah boleh belajar padanya dan bergaul dengannya? Dan kadang menceritakan yang gaib. Mentakwil mimpi, ada orang-orang tertentu dari kalangan para ulama, dari kalangan para ulama yang pintar mentakwil mimpi. Dan itu mereka takwil dengan Al-Quran dan As-Sunnah, dengan dalil. Ya. Adapun kalau orang yang tidak mengerti Al-Quran dan As-Sunnah, itu tidak dapat dipercaya. Ya. Jangan dipercaya takwilnya. Dan ini berbahaya. Jangan ceritakan mimpi yang kita alami kepada sembarang orang. Ya, kepada sembarang orang. Karena kalau sudah ditakwilkan, bisa jadi itu terjadi sesuai dengan takwilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilihat bagaimana orangnya. Ya. Kalau ditanyakan bagaimana hukumnya, dilihat bagaimana orangnya. Kalau orangnya dikenal dengan ilmu,
pengetahuan yang luas tentang Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ucapan-ucapan para ulama tentang ta'wil mimpi, maka insyaallah taala dia dapat dipercaya, ya. Seperti ada ustaz kita namanya Ustaz Adnan, ya. Ustaz Adnan, murid Syekh Muqbil rahimahullah taala, beliau pintar ta'wil mimpi karena beliau memiliki pengetahuan dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian di sini katakan kadang menceritakan yang gaib. Seperti apa yang gaibnya? Kalau dia berbicara tentang yang gaib yang akan terjadi di masa depan, atau tentang bentuk-bentuk syaitan dan jin, maka dia dukun. Maka dia dukun, jangan dipercaya. Baik. Jadi tidak sembarang mentakwil mimpi itu. Ini juga berhubungan dengan pertanyaan yang sebelumnya, yang dulu. Ada yang bertanya tentang takwil mimpinya seperti apa. Iya. Maka saya katakan tidak penting takwil mimpi. Ya. Yang penting bagi kita adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin takwilnya buruk, tapi kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepadanya, insyaallah taala itu tidak akan terjadi. Ya. Insyaallah taala itu tidak akan terjadi. Ini yang paling penting. Ya, jadi enggak usah khawatir dengan mimpi-mimpi. Iya. Maaf Pak, mau tanya, bagaimana mengatasi anak yang enggak mau sholat dan anak itu berani sama ibunya? Saya seorang ibu selalu berdoa kepada Allah untuk menghadapi semua ini. Semua saya selalu yang terbaik untuk anak saya. Apa yang dia inginkan selalu saya turuti meskipun selalu bertentangan dengan suami saya. Mohon penjelasan Bapak Ustadz. Sekian, terima kasih. Baik. Tentunya dengan mendidik anak tersebut dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tidak benar kalau apa yang dia diinginkan selalu dituruti. Tapi lihat, kalau yang dia inginkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Tapi yang kalau dia inginkan itu bertentangan dengan ajaran agama, maka tidak boleh dituruti. Maka hendaklah orang tua belajar agama, belajar Al-Quran, belajar As-Sunnah, sehingga itu yang dia nasihatkan kepada anaknya. Nasihati anaknya untuk takwa kepada Allah, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling terpenting. Ya. Karena kalau anak ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan bisa untuk takut kepada orang tuanya sendiri. Ya. Dia tidak akan bisa taat kepada orang tuanya sendiri kalau kepada Allah saja dia tidak takut. Maka yang paling penting, bagaimana menanamkan kepada si anak ini rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semua itu bisa dilakukan dengan penanaman akidah yang benar. Oleh sebab itu orang tua yang terlebih dahulu harus belajar bagaimana akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar, bagaimana tauhid yang benar, bagaimana iman yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Lalu diajarkan kepada anaknya. Ya. Dan tentunya terus berdoa, ya, dan berusaha untuk menjadi teladan bagi si anak tersebut. Demikian pula jangan biarkan si anak bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Ya. Orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga penting. Ya, jangan kita capek-capek mendidik dia di rumah, dia keluar bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah, akhirnya dia mengikuti perangai mereka. Ya, demikian pula guru besar yang banyak menyesatkan anak-anak kita yang bernama televisi. Ya. Hati-hati. Ini jelas. Walaupun kita capek-capek mengajarkan yang benar, tapi televisi setiap hari mengajarkan yang salah, maka akan berpengaruh, ya, bagi anak-anak tersebut. Ini sangat berbahaya. Ya. Jadi perhatikan bagaimana cara kita mengajar, apa yang kita ajarkan, dan bagaimana lingkungan pergaulan si anak. Iya. Wallahu a'lam. Dan kalau kita sudah berusaha dengan maksimal, tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Kalaupun tidak ketika kita hidup, mungkin setelah kita meninggal dunia mereka bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang wanita, nikahkan dengan orang-orang yang saleh. Ya. Kata di samping saya, di sini banyak katanya. Kata santri di samping saya, di sini banyak. Afwan Ustaz, ada seorang wanita yang mempunyai hutang puasa tahun kemarin.
sampai sekarang belum bisa mengqadanya. Karena wanita itu sering sakit-sakitan. Sekarang wanita itu lagi hamil dan tidak kuat berpuasa. Ketika dia sedang hamil, apa yang harus wanita ini lakukan dengan puasa yang tertinggal? Sama dengan yang tadi, yakni mengqada kalau sudah sembuh, kalau sudah tidak hamil, kalau sudah kuat berpuasa. Itu saja. Tidak ada dosa baginya. Baik. Berapa ini? Coba lihat jam. Baik. Baik, kita cukupkan dulu karena waktu sudah terlalu lama. Mungkin sudah bosan mendengarkan saya. Ini yang bisa Anda sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.